Waalaikumsalam. Udah masuk? Iya Kak. Mau duduk sebelah mana? Sini aja Pak. Silahkan. Gimana posisi duduknya? Sudah ada Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya gimana tadi bacaannya di jalan? Alhamdulillah lancar Pak. Oke. Kalau boleh tahu dari mana ya? Dari kos Pak. Oke, dari kelas. Terima kasih kepada saudara telah datang dalam sesi pandemi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama ya. Perkenalkan nama saya Paulina Serga sebagai konselor. Kalau boleh tahu namanya? Perkenalkan nama saya Dedek Andika Pak, biasa dipanggil Dedek. Oke, Dedek ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai konseling pada hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Oke, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Dedek ya. Dedek udah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah Pak. Oke, belum pernah ya. Oke, saya sini akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu merupakan proses bantuan untuk mengentaskan masalah dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dialami Dedek. Dan di sini juga dalam masalah nanti yang diceritakan Dedek untuk menceritakan itu secara terbuka, tidak ada yang ditutupi, dan semua yang diceritakan Dedek itu akan dirahasiakan dalam tahap sesi konseling. Tidak ada nanti permasalahan yang dialami Dedek keluar kepada orang lain rahasianya. Nanti juga kalau ada yang ingin menanyakan permasalahan Dedek, akan saya izinkan terlebih dahulu kepada Dedek. Oke, dan pada tahap sesi konseling ini kita akan berbincang-bincang selama 15 atau 20 menit. Apakah Dedek sudah paham? Sudah paham Pak. Oke, terima kasih. Kayaknya Dedek tidak sabar ya untuk menceritakan tentang masalah yang dihadapi Dedek. Iya Pak. Boleh diceritakan? Baik Pak. Belakangan ini saya merasa bingung Pak terkait soal pergaulan saya Pak. Karena teman-teman saya itu sering mengajak saya melakukan sesuatu yang menurut saya itu kurang baik Pak. Oke. Boleh Dedek menceritakan lebih lanjut tentang hal-hal yang dimaksud tadi? Ya maksud saya itu Pak, teman-teman saya itu sering mengajak saya untuk keluar main malam, nongkrong sampai larut malam. Lalu ada juga teman saya yang mengajak saya untuk berpacaran, yang menurut saya itu kurang baik gitu Pak. Oke, bagaimana apa yang terjadi pada saat apa perasaan Dedek ketika ada ajakan teman Dedek tersebut? Saya merasa tidak nyaman Pak, tetapi saya juga di satu sisi saya merasa tidak ingin dijauhi oleh teman-teman saya Pak. Oke, jadi satu sisi Dedek merasa tidak nyaman, dan di sisi lain Dedek khawatir kehilangan teman karena menolak permintaan ajakan dari teman Dedek tersebut. Apakah betul demikian? Betul Pak. Situasi ini mulainya sudah terjadi beberapa lama ya? 6 bulan terakhir Pak. Oh, ini. Apa yang biasanya Dedek lakukan ketika teman Dedek mengajak nongkrong tersebut? Kadang saya ikut pergi nongkrong bersama teman saya Pak, tapi saya juga kadang berusaha untuk menolak ajakan tersebut Pak. Oh, ketika ikut nongkrong, apa yang Dedek rasakan? Awalnya saya merasa senang Pak karena bersama teman saya, tetapi setelah pulang ke rumah saya merasa bersalah dan khawatir Pak.
Menurut Dede, apa dampak buruknya yang terjadi? Prestasi belajar saya menurun Pak, lalu hubungan dengan orang tua saya jadi kurang baik, lalu saya mungkin bisa saja terjerumus ke pergaulan bebas yang lebih parah. Oke, saya melihat bahwasannya Dede sudah menyadari bahwasannya risiko pergaulan bebas. Apakah ada pengalaman lain yang sehingga membuat Dede khawatir? Ada Pak. Saya memiliki teman dulu waktu SMA, dia itu sering bolos sekolah, lalu dia lebih mengutamakan pacarnya daripada belajar. Lalu dia nilai akademik dia itu ikut menurun Pak. Bagaimana melihat yang situasi itu dapat diberikan oleh Dede? Ya saya takut Pak akan mengalami hal yang serupa dengan teman saya Pak. Dari cerita Dede sampaikan bahwasanya saya menangkap masalah Dede itu bukan hanya tentang dari ajaran agama, tapi juga masalah kesulitan menolak ajaran teman tersebut. Apakah Dede paham dengan yang saya berikan? Ya Pak, saya setuju. Oke. Menurut Dede, hal penting apa yang Dede inginkan? Ya, saya maunya menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu Pak, mengejar S1, S2, dan seterusnya, lalu membahagiakan kedua orang tua saya Pak. Oke, apakah pergaulan yang Dede alami sekarang sudah menus apa yang diinginkan Dede? Sama sekali tidak Pak. Oke. Oke, sebenarnya ya. Iya Pak. Bagaimana keputusan Dede ambil dari pergaulan ini untuk di masa depan yang Dede inginkan? Kalau saya salah memilih pergaulan Pak, mungkin saya akan melupakan tujuan utama saya Pak, yaitu yang tadi menyelesaikan pendidikan dulu, lalu membahagiakan kedua orang tua. Oke. Apa nilai atau prinsip yang diajarkan oleh keluarga Dede? Keluarga saya itu sering mengajarkan saya prinsip bahwa saya harus menjaga diri saya baik-baik Pak. Lalu kemudian memilih teman yang baik, kemudian tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri saya sendiri Pak. Ketika prinsip tersebut dibandingkan dengan situasi yang dialami Dede sekarang, apa yang Dede sadari? Saya sadar bahwasanya saya harus berubah Pak. Bagaimana perasaan Dede setelah menyadari hal tersebut? Saya merasa lebih yakin untuk berubah ke depannya Pak. Baik, mari kita pikirkan bersama ya. Menurut Dede, apa yang harus dilakukan Dede untuk mengurangi pergaulan bebas yang dialami Dede selama ini untuk kedepannya nanti? Ya mungkin saya akan berusaha lebih mengurangi waktu nongkrong saya bersama teman saya. Lalu mungkin saya akan membuat sebuah jadwal yang terstruktur untuk jadwal belajar saya Pak. Bagus. Selain itu mungkin saya akan lebih memilih pertemanan dan lebih mengutamakan teman yang memberikan pengaruh positif bagi saya Pak. Oke. Jika suatu saat nanti ada teman Dede yang melakukan hal yang sama untuk mengajak nongkrong bermain, hal apa yang Dede lakukan untuk tersebut? Mungkin saya akan
mencoba menolaknya dengan kata-kata yang sopan, Pak. Lalu kemudian memberikan sebuah alasan yang jelas kepadanya, Pak. Oke. Bisakah Dede mencontohkan kalimat seperti apa penolakannya? Mungkin kalimat seperti ini, Pak. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut bersama kalian karena saya ada kegiatan lain dan saya ingin fokus pada kegiatan tersebut. Oke, baik. Menurut Dede, apakah yang dilakukan Dede dengan itu sudah berpegang teguh dengan hal apa yang diinginkan Dede? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, sangat baik. Menurut Dede, apakah benefit tadi atau sudah meyakini hal tersebut tidak terjadi lagi? Saya yakin, Pak, karena saya memiliki tujuan yang jelas untuk berubah, lalu mendapat dukungan dari keluarga saya, Pak. Baik, bagus sekali ya. Selain itu, untuk mengurangi hal-hal tersebut, hal kegiatan apa yang harus dilakukan Dede untuk kedepannya lagi nanti? Mungkin saya akan mencoba lebih aktif lagi di organisasi kampus, Pak, seperti HMPS gitu kan. Lalu kemudian kepanitiaan yang lain sebagainya gitu, Pak. Terus mengikuti organisasi keagamaan, Pak, seperti remaja masjid gitu. Oke, sangat bagus. Seberapa yakinkah Dede bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang ingin Dede lakukan? Mungkin dari 1 sampai 10 mungkin 8, Pak. Oke. Menurut Dede, supaya keyakinan itu menjadi 9 dan 10, bagaimana menurut Dede? Saya rasa saya harus lebih konsisten lagi untuk berusaha, lalu kemudian mencari lingkungan yang positif untuk mendukung perubahan saya tersebut, Pak. Oke, baik sekali. Saya melihat bahwasanya Dede sudah menyadari tujuan dan langkah yang ingin Dede lakukan untuk kedepannya dalam masalah yang dialami Dede. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini, coba Dede simpulkan apa aja yang diperoleh oleh Dede. Ya, saya dapat menyimpulkan bahwasanya itu saya harus lebih berani untuk menolak ajakan dari teman, Pak. Lalu kemudian memilih pertemanan yang positif, lalu kemudian lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan positif seperti yang saya sebutkan tadi itu HMPS dan organisasi seperti kegiatan remaja masjid. Oke, baik. Apa komitmen Dede untuk kedepannya lagi supaya tidak terjerumus lagi kepada hal yang menjadi Dede? Ya, saya akan berusaha lebih untuk menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik tersebut, Pak. Lalu memperbanyak kegiatan positif seperti mungkin lebih ke pengembangan hobi, Pak, gitu kan, olahraga. Lalu kegiatan-kegiatan yang organisasi yang saya sebutkan tadi, HMPS dan remaja masjid. Kemudian membuat sebuah jadwal yang terstruktur untuk mengatur manajemen waktu saya, Pak. Oke, bagus sekali ya. Oke, kapan saya bisa melihat bahwasanya itu sudah berkomitmen dalam menyelesaikan masalahnya? Ya mungkin
hari Rabu depan jam jam 12 siang di kampus Pak. Oke, Rabu depan ya jam 12 depan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ya Pak. Kenapa tidak Senin atau Selasa? Kalau itu mungkin saya perlu proses dulu Pak untuk memulai sebuah perubahan pada diri saya Pak. Saya butuh waktu untuk berproses Pak, untuk merubah kebiasaan saya tersebut. Oke, saya dari Abdulus kepada Dede yang telah berkomitmen untuk ke depannya lagi. Semoga apa yang diharapkan Dede dapat tercapai untuk ke depannya lagi, dan apa yang dicita-citakan Dede yang diinginkan orang tua Dede, keluarga Dede dapat tercapai ya. Dulu kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini. Tadi kita diawali dengan doa, maka diakhiri dengan kita membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.